Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi konseptual, yaitu praktek coaching. Perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak atas nama Ahmad Sayuti sebagai pengamat dan Jaroki Hasibuan sebagai coach. Sebagai coach adalah Pak Ramli Hasibuan. Terima kasih banyak kepada Ibu Fasilitator yaitu Dewi Kristina Tampubolon dan Bapak pengajar praktik Pak Ibdul Amarullah Hasibuan atas bimbingannya. Sengaja saya membuat video ini. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita saksikan proses coaching antara coach dan coachee, dan saya pada kesempatan ini posisinya sebagai pengamat. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaroki. Waalaikumsalam, Pak Sayuti. Bagaimana kabarnya Pak Jaroki? Alhamdulillah, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Di sini Pak Jaroki, Bapak akan melaksanakan proses coaching Bapak sebagai coach, dan ada teman Bapak nanti ada coaching namanya. Jadi di sini saya sebagai observer mengingatkan Bapak, nanti Bapak ada yang harus dicapai Bapak nanti rubrik penilaian ya Pak ya. Iya. Yang pertama di situ Bapak nanti harus mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya. Yang kedua, respon terhadap coach Bapak nanti. Oke. Ya, yang ketiga, prinsip Bapak nanti secara coaching nanti Pak harus memenuhi dengan alur tirta ya Pak ya. Oke, Pak. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, di sini terlebih dahulu saya tanya dulu, sebenarnya apa kompetensi yang Bapak tuju nanti setelah proses coaching Pak? Kompetensi yang akan saya capai nanti itu Pak adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, jadi berarti nanti kompetensi yang dilalui Bapak nanti harus mendengarkan aktifnya oleh apa solusi si coaching nanti ya Pak. Ya. Yang kedua nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti Bapak sebagai coach harus pertanyaannya dikemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Jadi pertanyaan kedua Pak, apa indikator pencapaian Bapak nanti setelah proses coaching Pak? Saya akan mengupayakan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah coach hadapi. Itu kira-kira Pak kompetensi yang akan saya capai pada kegiatan coaching ini. Oke, berarti Bapak nanti indikator pencapaiannya adalah menemukan solusi permasalahan dari para coach Bapak ya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Jaroki. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memberikan kepada kita bertiga kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi tugas kita di calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Salawat dan salam sama-sama kita ajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya, terutama di hari kemudian, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak
Bapak Jaroki Hasibuan yang saya hormati selaku coach, ya Bapak Ramli Hasibuan juga selaku coach. Jadi ada yang harus kita lalui pada kesempatan ini, yaitu nanti coach dan coaching melakukan proses coaching. Jadi apakah Bapak Jaroki sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya, Pak? Sudah siap Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi kepada Bapak Ramli Hasibuan, apa sudah bisa siap mendengarkan apa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti yang dilemparkan oleh seorang coach, yaitu Bapak Jaroki? Siap Pak, siap. Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah sama-sama siap, oke, kita lanjutkan. Silakan Pak, saya persilahkan. Terima kasih Pak Sayuti. Pak Ramli. Iya Pak Jaroki. Apakah Bapak tahu kenapa Bapak saya panggil di sini? Iya, saya tahu Pak. Apa kira-kira permasalahan Bapak? Ini sebenarnya Pak, sebenarnya saya sekalipun tidak mau panggil, sudah ingin sekali bertemu dengan Bapak ya Pak. Karena ada masalah yang saya hadapi, itulah saya tentu sebagai rekan guru, saya ingin menceritakan masalah saya tersebut kepada Bapak Jaroki. Ya Pak, silakan Pak. Ya Pak, bolehkan Pak saya tanyakan Pak sebentar? Siap Pak. Iya Pak. Iya Pak Jaroki, gini, akhir-akhir ini memang sudah ada kira-kira setelah saya masuk di kelas 5 kan, saya menemukan banyak kali murid saya yang tidak mengerjakan PR Pak Jaroki. Banyak kali yang tidak mengerjakan PR. Selalu itu kalau saya tanyakan alasannya, selalu lupa terus dia. Jadi inilah yang mungkin yang jadi kendala saya, karena orangnya tetap itu aja Pak Jaroki. Nah, bukan ganti-ganti, tetap itu aja orangnya. Jadi bagaimana kira-kira Pak Jaroki, Bapak sebagai guru menemukan solusi daripada masalah yang saya hadapi? Dari permasalahan Bapak, kira-kira mengapa terjadi demikian Pak? Ini juga sebenarnya yang menjadi kendala buat saya Pak, masalah murid saya ini. Saya juga sebenarnya heran, tapi kalau saya perhatikan anak-anak kita ini yang tidak mengerjakan PR ini, seperti yang saya katakan tadi, selalu itu aja orangnya. Kalau saya identifikasi masalahnya, mungkin lebih ke IQ Pak. Karena mereka yang tidak mengerjakan PR ini memang selalu mereka yang IQ-nya rendah. Itulah menurut pengamatan saya, apakah memang karena mereka tidak mengerti masalah pembelajaran itu makanya tidak mengerjakan PR, atau ada hal-hal lain mungkin. Inilah yang sekarang yang mau saya yang mau saya cari informasinya ataupun saya identifikasi Pak. Itu Pak kira-kira Pak Jaroki. Kira-kira dari permasalahan Bapak, kegiatan apa yang telah Bapak lakukan pada kegiatan pembelajaran Bapak? Sebenarnya kegiatan sudah banyak Pak yang kita lakukan. Jadi saya sebagai guru kelas sering membuat pembelajaran berdiferensiasi Pak. Tahu sering mereka murid itu saya kelompokkan sebenarnya. Saya kelompokkan beberapa kelompok, saya buat ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C gitu. Akhirnya di kelompok itu saya usahakan ada di situ yang IQ-nya bisa, ada yang menengah, ada yang
Pak Teroki, disinilah yang mungkin saya juga merasa heran kepada murid saya ini. Sewaktu kami melaksanakan pembelajaran ini, apalagi dia metodenya metode kelompok yang seperti saya katakan tadi, mereka itu siswa-siswa saya itu sangat senang gitu. Termasuk yang sudah tidak mengadakan PR tadi, mereka kelihatan dari wajah-wajahnya begitu senang dengan gembira. Tapi yang jadi permasalahan, tiba-tiba kalau kita buat PR, bahkan inilah mereka ini seolah-olah tidak perlu gitu. Dia tidak mengadakan PR, jadi berbanding terbalik Pak. Apa yang saya lihat di waktu di kelas dan apa yang mereka lakukan yang tidak mengadakan PR tadi, itu Pak, kira-kira inilah menurut saya dulu Pak Jarod. Jadi rencana apa yang sudah Bapak lakukan pada permasalahan yang Bapak hadapi? Sebenarnya Pak Teroki sudah ada yang insya Allah yang saya rencanakan, karena saya sudah mulai paham apakah memang mereka tidak mengerti yang pelajarannya makanya mereka tidak mengerjakan. Ini insya Allah akan saya lakukan nanti dulu Pak, menurut saya kan pendampingan individu. Saya akan cari dulu secara mendalam kelemahan murid ini apa sebenarnya. Apakah memang betul mereka tidak paham pelajarannya? Apakah gara-gara itu memang tidak mengadakan PR kan? Perlu saya gali dulu secara individu. Dan rencana saya insya Allah juga dalam pikiran saya akan lebih mendekati orang tuanya dulu Pak. Tahu akan saya panggil Pak orang tuanya. Mungkin murid ini juga mengalami hal sama di sekolah Arab gitu. Kalau memang sama berarti ada kesalahan teknis berarti di anak ini. Tapi kalau memang cuma di sekolah Arab dia riang mau mengadakan PR, kalau sekolah SD tidak mengadakan PR berarti kan sama dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dan dia tidak mengerti kan gitu. Di dekat juga saya akan kolaborasi bersama orang tua. Di samping saya dari pendampingan individu, saya akan berusaha mendekati orang tuanya. Itulah nanti Pak kira-kira yang akan saya lakukan. Bagaimana menurut Pak Teroki? Bagus tidak apa yang saya rencanakan ini Pak? Bagus sekali Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan rencana ataupun tindakan yang akan Bapak lakukan ke depannya. Terus pertanyaan saya Pak, apa komitmen Bapak terhadap kegiatan yang akan Bapak lakukan ini? Iya Pak, ini loh Pak. Setelah saya nanti akan melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi, setelah saya melakukan pendampingan individu kan Pak. Terus setelah saya nanti menjumpai orang tuanya, setelah itu kan akan kita dapatkan masalah tersebut. Jadi ke depan akan saya lakukan, saya akan coba nanti menuntaskan masalah anak ini. Akan saya cari nanti solusi dari permasalahan tersebut, dan saya akan usahakan nanti anak saya ini bagaimana biar sama dengan kawan-kawannya, biar semangat dalam belajarnya dan tidak pernah dipanggil karena tidak mengerjakan PR. Begini sebenarnya Pak Teroki, karena secara mental anak-anak ini sering kita panggil karena tidak mengerjakan PR, seolah-olah juga anak ini bisa dibully kawan-kawannya Pak Teroki. Saya kasihan sekali pada anak-anak ini. Sebenarnya anaknya yang berulang-ulang tadi yang saya katakan tadi ada sekitar 5 orang Pak. Jadi nanti ke depan yang 5 orang ini akan saya buat lebih semangat lagi, karena saya akan lebih lebih aktif pada mereka yang 5, agar mereka nanti bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Itu Pak, kira-kira Pak. Oke, dari kegiatan komitmen yang telah Bapak lakukan ke depannya, saya rasa sudah
bagus sekali, dan mudah-mudahan pemimpin Bapak itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil belajar peserta didik yang baik tentunya ke depannya. Ya Pak, menurut Pak Jaroki, sekali lagi Pak, rencana saya ini sudah bagus nih Pak. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya Pak. Oh ya Pak ya. Jadi Pak, menurut Bapak masih perlu nggak saya konfirmasi sama kepala sekolah Pak? Silakan Pak, karena itu merupakan pimpinan kita di sekolah, karena setiap guru harus mempunyai izin kepala sekolah untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang melibatkan orang tua siswa. Jadi Pak, terima kasih lah Pak ya atas waktunya sudah mau berbagi dengan saya sebagai guru yang mungkin pada saat ini mempunyai masalah di sekolah. Mudah-mudahan Pak dengan Bapak sebagai rekan saya dalam berbagi ini bisa menjadi penyemangat saya. Karena terus terang Pak, saya sangat merasa iba sekali melihat anak-anak ini Pak yang tidak mengerjakan PR ini. Karena tujuan saya bagaimana anak ini yang menjadi anak yang pintar Pak. Jadi setelah datang Pak Jaroki ini, hati saya menjadi lebih lega Pak. Karena Pak Jaroki sudah mau berbagi dengan saya. Dari sana ke depan akan saya aksi nyatakan apa yang kita permasalahan apa yang kita bicarakan ini Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak Jaroki atas waktunya. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa kembali dari waktu Pak. Oke Pak Jaroki, terima kasih ya Pak. Oke Pak, terima kasih sama-sama Pak. Wow, mantap kali percakapan antara coach dan coach. Ada Bapak coach sebagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan coach pun sudah bisa mengatasi masalahnya. Luar biasa, pokoknya saya akui proses coaching ini mantap sekali. Oke, terima kasih Pak Jaroki, terima kasih Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaroki. Waalaikumsalam Pak Saidi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Tetap semangat Pak. Terima semangat. Itu yang harus kita syukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Pak Jaroki. Ya, oke. Jadi tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Ramli. Nah, jadi saya sebagai observer, di sini ada beberapa catatan-catatan saya yang akan saya ungkapkan atau bacakan nanti kepada Bapak. Mana tahu nanti ada yang pengamat-pengamat saya nanti yang kurang berkenan dengan Bapak, tolong dimaklumi ya Pak ya. Oke. Jadi sebelum saya membacakan hasil observasi saya, terlebih dahulu saya menanyakan dulu kepada Bapak Jaroki. Yang menjadi pertanyaannya Pak, ini apa yang sudah dilakukan Bapak tadi pada proses coaching tadi Pak? Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Telah saya lakukan pada proses coaching tadi, saya telah membuat kegiatan coaching dengan Pak Ramli dengan menggunakan alur tirta. Alur tirta itu sudah saya laksanakan mulai dari penyampaian tujuan, identifikasi masalah, rencana tindak lanjut, dan tanggung jawab dari kegiatan coaching. Jadi itu semua sudah berjalan dengan lancar. Informasi yang telah saya gali dari Pak Ramli, saya sebagai coachnya sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan Pak Ramli juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kira-kira begitu Pak. Oke, benar, terima kasih sudah bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan tadi. Tadi di sini sebagai catatan sebagai observer, di sini ada yang saya akan bacakan
catatan saya Pak ya. Jadi sebenarnya tadi yang sudah dilakukan Bapak itu melalui alur tirta. Iya sebenarnya sudah Pak. Di mana tadi Bapak tadi sudah menanyakan apa tujuan dilaksanakan coaching itu. Jadi jelas tadi Pak Ramli sudah mengungkapkan apa tujuannya. Pak. Jadi yang kedua mengidentifikasi masalah. Di sini Bapak Jaroki sudah menanyakan atau pertanyaan mengungkapkan pertanyaan yang berbobot di sini. Baru yang ketiga rencana aksi. Baru Bapak tadi udah menanya sama Pak Ramli bagaimana rencana aksinya setelah tahu tadi apa identifikasi masalahnya. Baru yang terakhir tanggung jawabnya. Juga di sini Pak Jaroki sudah menanyakan kepada Pak Ramli tadi apa tanggung jawabnya sebagai coach tadi. Jadi saya di sini membuat pertanyaan lagi kepada Bapak. Kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan Bapak nanti setelah habis coaching ini? Untuk kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi dengan mendengar aktif, baru membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali informasi dari si coach dan menemukan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi coach itu sendiri. Jadi saya sebagai coach bisa menggali ataupun merangsang si coach untuk bisa menyampaikan sendiri apa solusi dari masalah yang dihadapi. Itu kira-kira. Berarti potensi itu berarti sudah mantap itu Pak. Jadi sekali lagi pertanyaannya Pak, satu lagi bisa kan Pak? Bisa. Nah ini coba dulu Pak sebutkan dulu refleksi Bapak setelah melakukan coaching tadi Pak. Refleksi saya ketika melakukan coaching, saya dan si coach merasa bahagia karena sama-sama senang ketika mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi coach, dan saya merasa bahagia sebagai coach bisa menggali informasi ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach untuk menemukan masalahnya sendiri. Pak ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya tampilkan video tugas modul 2.3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.